Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Kelompok An-Nafi. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang masalah yang umum terjadi di lingkungan kita, khususnya di lingkungan kehidupan berorganisasi lembaga dakwah kampus. Permasalahan yang akan kita angkat yakni mengenai masih lemahnya pondasi kita tentang keislaman dan masih kurangnya rasa persaudaraan atau ukhuwah antar kader-kader aktivis dakwah kampus. Dari permasalahan ini, kita akan mencoba mengupas satu persatu, mulai dari penyebabnya, akibat yang ditimbulkan, serta solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk penyebabnya sendiri, ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab munculnya permasalahan tersebut. Di antaranya yakni penyebab yang berasal dari diri kita sendiri atau dari individunya masing-masing yang kurang memiliki kemauan untuk memperdalam lagi ilmu agama Islam. Mungkin masih banyak nih di antara kita yang bersemangat sekali untuk menuntut ilmu dunia namun enggan memperdalam ilmu akhirat. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan mempelajari ilmu dunia. Justru di dalam Islam, menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Namun alangkah lebih baiknya kita bisa menyeimbangi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Seperti yang kita sama-sama tahu, di zaman sekarang ini banyak dan mudah bagi kita untuk menemukan majelis-majelis ilmu agama. Nah, tinggal bagaimana kemauan dari diri kita untuk menghadiri majelis tersebut. Penyebab berikutnya berhubungan dengan ukhuwah. Kurangnya rasa persaudaraan atau ukhuwah antar sesama muslim bisa terjadi karena kurangnya interaksi atau intensitas pertemuan yang jarang. Terkadang, ketika kita memiliki kesempatan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita, di mana seharusnya kita bisa isi dengan ngobrol-ngobrol atau saling sharing, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu. Yang ada, kita malah sibuk dengan gadget masing-masing. Pasti kita pernah dong ngerasa seperti canggung atau kurang percaya diri. Lalu, sangat berdampak pada pertemanan kita, atau bahkan dalam organisasi kita. Kenapa sih demikian? Karena pasti kita tuh butuh yang namanya adaptasi dan penyesuaian diri. Cara supaya kita bisa cepat akrab atau mengembalikan rasa percaya diri kita tuh sebenarnya gampang. Dengan cara main bareng misalnya, atau sharing pengalaman, bahkan main olahraga bareng. Kita juga bisa tuh ngadain kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan niat dalam diri kita sendiri dan minat. Seperti mengadakan pelatihan atau melakukan hobi bersama. Mempererat ukhuwah, salah satu caranya sering-sering aja tuh bertemu dan sharing bareng sesama aktivis dakwah kampus. Sudah seharusnya kita meramaikan masjid dengan kegiatan yang bermanfaat. Tahu nggak sih, kalau masjid itu juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengakrabkan diri dengan sesama muslim. Ngaji bareng, belajar bareng, diskusi bareng, dan
banyak hal lain yang masih bisa dilakuin. Bisa tuh untuk anak berorganisasi. Masjid dijadikan sebagai tempat atau wadah rumah ukhuwah kita. Bukan hanya singgah loh ya, namun menetap. Tapi, nggak melulu juga harus di masjid. Bolehlah, sesekali kita cari tempat baru untuk bercengkrama. Agar nggak bosen. Dan kita juga bisa menikmati suasana baru. Dari kegiatan itulah, kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Bahkan dalam organisasi, bisa mempererat ukhuwah kita dengan sesama. Di setiap organisasi pasti ada kendala atau beberapa masalah. Di antaranya masalah kedisiplinan waktu dan adanya anggota yang sering hilang-hilangan. Masalah kedisiplinan ini seperti anggota yang tidak tepat waktu dalam mengikuti kegiatan. Nah, gimana nih solusi atau cara meningkatkan kedisiplinan para anggota? Solusi yang pertama, dengan memberikan reward atau penghargaan untuk anggota yang sudah tepat waktu. Misalnya seperti mengadakan mabit khusus anggota. Jadi, anggota akan semakin semangat untuk mencapai target disiplin secara perlahan. Solusi yang kedua, dengan konsekuensi ringan tentang kedisiplinan. Solusi yang ketiga, dengan membuat perjanjian di awal sebelum menjadi anggota. Jadi setelah menjadi anggota, kita harus dan bisa on time untuk menghadiri di setiap kegiatan yang diadakan oleh organisasi yang kita ikuti. Permasalahan yang kedua yaitu anggota yang hilang-hilangan, adanya anggota yang hilang-hilangan. Nah, gimana nih solusi untuk mengatasi anggota yang sering hilang-hilangan? Solusi yang pertama, untuk mengatasi anggota yang sering hilang-hilangan atau anggota yang sering menghilang, yaitu kita sebagai anggota yang lain harus bisa memberikan contoh teladan yang baik agar dapat diikuti atau ditiru oleh anggota yang lainnya. Apabila kita memberikan contoh yang baik, yang mencerminkan kepengurusan yang baik, maka orang lain akan ikut tergerak untuk mengikutinya. Yang kedua yaitu dengan memberikan pemahaman mengapa di dalam keorganisasian kita bisa amanah di dalam menjalankan kepengurusan, yang salah satunya dengan tidak menghilang apabila mungkin ada suatu kendala dalam menghadapinya. Ingat bahwa kita sudah berkomitmen, jadi jangan mengecewakan orang yang ada di dalamnya. Solusi yang ketiga yaitu dengan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dengan melakukan pendekatan kepada anggota kepengurusan yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke akibatnya. Tadi kan sudah panjang lebar kita bahas penyebabnya, sekarang ke akibatnya. Yang pertama, anggota yang sering hilang-hilangan karena jenuh. Terus ada juga antar anggota masih saling canggung dan kurang akrab. Kemudian akibatnya lagi kegiatan-kegiatan masih kurang menarik minat gitu. Kemudian masih kurang disiplin waktu. Tidak on time dalam kegiatan biasanya. Nah, kita bahas yang pertama ya, anggota yang sering hilang-hilangan karena jenuh. Nah, itu tuh karena kurangnya komunikasi di antara para pengurus dengan anggotanya dan masih ada rasa takut untuk mencoba mengungkapkan sesuatu gitu loh. Masih malu-malu ya. Di sini tuh sebenarnya kita keluarga, jadi harus perhatian gitu loh. Nah, misal kalau ada yang lagi kesusahan, ya kita kalau bisa bantu ya harus bantuin. Contohnya nih, apa ya contohnya ya? Misal ada yang tiba-tiba kehabisan bensin gitu di jalan, nah, tapi di dekat situ nggak ada yang jualan bensin gitu ya. Nah, jadi minta tolong ke kita ya kita bantuin. Jadi ada rasa perhatian gitu loh.
Bahkan kayak sama kakak sendiri atau adik sendiri gitu loh perhatiannya. Jadi hal-hal perhatian itu kita sering perhatian. Nah, itu tuh bisa membuat yang kita perhatiin tadi nggak malu-malu dan akhirnya yang nggak jadi orang yang hilang-hilangan dan nggak jenuh tentunya gitu. Salah satu akibat yang ditimbulkan selanjutnya yaitu antar anggota masih saling canggung dan kurang akrab. Kurangnya rasa percaya diri untuk lebih bergaul dan kurangnya berinteraksi dengan anggota lain, di mana seseorang yang mempertahankan sikap individualismenya kurang sesuai untuk berorganisasi, karena setiap anggota harus bekerja sama dan saling bermusyawarah dengan anggota lain. Contohnya, rasa canggung dan kurang akrab antar sesama anggota organisasi karena kurangnya berinteraksi dan tingginya sikap individualisme bisa kita atasi dengan melakukan pendekatan ukhuwah, dengan melakukan banyak kegiatan yang melatih kerjasama antar para anggotanya. Kemudian, akibat yang ditimbulkan selanjutnya yaitu masih kurang menarik minat orang untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Kegiatan yang diadakan oleh suatu organisasi harus memperhatikan kualitas dan juga kuantitas, di mana untuk menarik minat banyak orang untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang kita buat, diperlukan suatu kreativitas dan inovasi agar orang tertarik terhadap kegiatan kita. Seiring dengan terus berkembangnya zaman dan juga kecanggihan teknologi, contohnya, apabila kegiatan yang kita adakan kurang menarik karena tidak adanya kreativitas dan inovasi di dalam rangkaian kegiatan yang diadakan, maka kita bisa belajar untuk mengadakan kegiatan dengan bekerja sama dengan organisasi atau UKM lain, sehingga kita bisa saling berkreativitas dan bekerja sama untuk berinovasi dalam menciptakan kegiatan yang baru dan juga menarik. Ada beberapa masalah yang sering terjadi di suatu organisasi. Nah, salah satunya itu kurang disiplin waktu dalam melaksanakan kegiatan. Bahwasannya, terjadi ironi sekarang ini itu orang muslim tidak lebih muslim dari orang non-muslim, dan orang non-muslim justru lebih muslim daripada muslim itu sendiri. Seperti ada seseorang non-muslim mengingatkan temannya yang beragama Islam untuk segera melaksanakan sholat tepat waktu ketika azan berkumandang. Karena temannya itu sering lalai dan menunda-nunda sholatnya, sedangkan ia yang non-muslim sendiri selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu menjaga kebersihan dan tepat waktu. Saat kita terlambat, sebenarnya bukan kitalah yang terhukum, tetapi orang-orang yang datang tepat waktu yang terhukum karena ia harus menunggu orang lain. Dalam Islam pula menjelaskan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, 4 dari 5 rukun Islam itu juga membahas tentang aturan waktu menjalankan sholat, aturan waktu menjalankan ibadah puasa, dan juga aturan waktu menjalankan ibadah haji. Itu berarti Allah secara tidak langsung mengajarkan kita untuk bisa memanajemen waktu dan memanajemen hidup yang baik. Seperti jika kita terbiasa melakukan sholat tepat waktu, maka insya Allah urusan kita akan dilancarkan sama Allah. Setelah kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada, saya ingin menyampaikan harapan-harapan yang dituju untuk kedepannya. Salah satunya, semakin menguatnya pondasi tentang keislaman di dalam organisasi BAI. Nah, pondasi yang kuat akan menciptakan bangunan yang kokoh, sehingga kita harus tetap menjaga dan meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, agar organisasi BAI semakin kuat dan kokoh nantinya. Yang kedua, semakin kuatnya ukhuwah antar para anggota kepengurusan. Nah, saya menemukan sebuah kalimat nih, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.
Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan kerjasama akan membuat ukhuwah semakin kuat. Yang ketiga, semakin tingginya sikap disiplin di dalam anggota dalam memanajemen waktu. Nah, disiplin merupakan kunci dari kesuksesan. Tanpa disiplin bukan kesuksesan namanya. Tingkatkan terus kedisiplinan. Insya Allah kebahagiaan akan terus mengikuti. Yang terakhir nih teman-teman, yang keempat, semakin menarik banyak orang untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh PAI. Islam akan kuat jika pemuda-pemudanya mau terus belajar dan istiqomah untuk mencapai atau untuk berupaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sedikit nih dari saya. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu sholat fardu yang mempunyai batasan waktu awal dan akhir sehingga setiap muslim harus sholat dengan waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka sholatnya dianggap tidak sah. Disiplin juga merupakan sifat orang yang bertakwa. Dalam ajaran Islam, banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian podcast pada hari ini. Jika ada kesalahan pengucapan kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.